Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Isya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di salah satu rumah Allah yang mulia di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma rzuqnal istiqamah. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali membacakan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Ma'arij. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan tentang orang-orang yang akan dimuliakan di dalam surga, yaitu mereka yang menjaga, memelihara salat mereka, yuhafizun dan daimun. Yuhafizun dan daimun. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-36 dari surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama lil ladzina kafaru
qibalaka muhti'in. Fama lil ladzina kafaru, maka mengapa orang-orang kafir itu qibalaka muhti'in, datang bergegas ke hadapanmu ya Muhammad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna muhti'in. Pendapat pertama, ada yang menyebut bahwa muhti'in adalah musri'in. Jadi pendapat pertama menafsiri muhti'in dengan musri'in, artinya cepat atau bergegas menuju kepadamu ya Muhammad. Pendapat kedua, muhti'in di antara maknanya adalah mu'ridin. Mu'ridin artinya berpaling darimu. Berpaling darimu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berusaha untuk menggabungkan kedua makna ini. Beliau mengatakan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qibalaka muhti'in, mengapa orang-orang kafir itu bergegas kepadamu ya Muhammad, namun kemudian berpaling darimu. Ini thariqatul jam'i, menggabungkan dua makna yang dilakukan oleh Ibnu Katsir. Sering kita sampaikan di antara kaidah tafsir, ketika terdapat satu kalimat atau ayat yang memiliki beberapa makna, jika mungkin atau bisa digabungkan, maka digabungkan lebih baik sehingga memperkaya dan memperdalam pemahaman kita. Seperti pada ayat ini, muhti'in yang pertama bermakna musri'in, bergegas atau cepat. Yang kedua bermakna mu'ridin, yaitu berpaling. Maka digabungkan dua-duanya sehingga ayat ini bermakna fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Maka mengapa orang-orang kafir itu bergegas kepadamu ya Muhammad, namun kemudian berpaling darimu. Anil yamini wa anis shimali izin. Anil yamin dari kanan, wa anis shimal dan dari kiri, izin dengan izin, berkelompok-kelompok. Anil yamini wa anis shimali izin, artinya mereka sudah menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka berpencar. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan maksud atau artinya, mereka telah melihat agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melihat mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mendengar ayat-ayat Allah Jalla Jalaluhu dibacakan, akan tetapi mereka berpaling. Dan ini sangat mirip dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir, fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farraj min qaswarah. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin, lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, ka'annahum humurum mustanfirah,
seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Farraj min qaswarah, mereka lari dari singa. Nah, inilah keadaan orang kafir, Bapak Ibu. Tatkala mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman-firman Allah Jalla Jalaluh, mereka tiba-tiba gelisah, mereka tiba-tiba takut seperti keledai yang lari karena takut dikejar oleh singa. Padahal orang-orang kafir tersebut telah tahu akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang ketika dibacakan Al-Quran dia berpaling, dia takut, kabur, maka dia telah menyerupai karakter orang-orang kafir jahiliyah. Padahal Quran itu sumber rahmah. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan, diam, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Ayatma'u, apakah ya kullu mri'in, setiap orang, minhum, dari orang-orang kafir itu, yatma'u, ingin, ayyudkhala, memasuki jannata na'im, surga yang penuh kenikmatan? Kala, tidak mungkin, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya kami, khalaqnahum, menciptakan mereka, mimma ya'lamun, dari apa yang mereka ketahui. Kaum muslimin, firman Allah di sini ya dipahami oleh sebagian ahli tafsir, misalnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ketika menafsirkan ayat ini, mereka membawakan asar sebuah riwayat tentang kelakuan sebagian kaum musyrikin saat mereka berkumpul di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ketika orang kafir musyrikin di kota Mekah berkumpul dengan Nabi, mereka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sombongnya mereka berkata, la in dakhala haula'il jannah lanadkhulannaha qablahum, kata orang kafir. La in dakhala haula'il jannah, seandainya mereka masuk surga, lanadkhulannaha qablahum, niscaya kita akan masuk surga terlebih dahulu sebelum mereka. Jadi orang kafir itu sesumbar, mereka sombong, engkres dengan mengatakan bahwa mereka itu ya bahwasanya kalau orang Islam itu, Nabi dan pengikutnya masuk surga, kami yang pertama masuk surga. Nah, itu kata mereka ya. Ini menunjukkan apa? Itu enggak benar itu yang disampaikan oleh Muhammad dan ya yang diikuti oleh pengikutnya, enggak benar itu, kan begitu. Nah, kalau benar kami yang paling benar. Nah, kalau mereka masuk surga, kami yang pertama masuk surga. Nah, itu seakan-akan mereka mengatakan dakwah Nabi itu salah semua. Nah, itulah gaya-gaya orang kafir, Pak. Gaya-gaya orang kafir. Ini menurut sebagian ahli tafsir seperti Imam Al-Qurtubi. Akan tetapi zahir ayat ini ya, zahir ayat ini menggambarkan bahwa seakan-akan Allah berfirman mereka kafir dan berpaling, apakah mereka masih menyangka akan masuk surga? Karena sebelumnya kita membahas tentang apa? Anil yamini wa anis shimali izin.
tentang perbuatan orang kafir yang berpaling dari kebenaran setelah nampak kebenaran itu dengan nyata di hadapan hidung mereka, tapi mereka berpaling. Maka ayat ini melanjutkan apa yang disampaikan sebelumnya. Mana mungkin mereka bisa masuk surga wong mereka sendiri berpaling dari kebenaran. Nah, jadi seakan-akan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang surga, masing-masing dari mereka terbetik dalam hatinya, terbisik dalam hatinya bahwa mereka juga ingin masuk surga. Maka Allah dalam ayat ini Jalla Jalalu membantah bisikan hati mereka. Artinya tidak mungkin, mustahil mereka akan masuk surga sementara mereka masih menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Maka Allah berfirman, inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Artinya mereka telah mengetahui bahwasannya mereka diciptakan dari air mani yang hina, dari sperma yang hina. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, mengapa kalian sombong dan berpaling sementara kalian tahu, kalian ngerti, kalian faham bahwa asal kalian dari air yang hina. Kaum muslimin yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya membawakan sebuah riwayat dari seorang tabi'in. Tabi'in itu murid dari sahabat yang bernama Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir ya. Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir melihat seorang bernama Muhallab bin Abi Sufrah. Muhallab bin Abi Sufrah berjalan dengan jubah dari kain sutra yang indah serta rida yang halus. Rida itu selendang. Lalu Mutarrif menegur dan berkata, ya Abdullah, ma hadhil misyah allati yubghidaha Allah. Wahai Abdullah, mengapa engkau berjalan dengan jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala lahu, lantas Muhallab bertanya kepada Mutarrif, ata'rifuni, apakah kamu mengenalku? Qala na'am, iya, aku mengenalmu. Awwaluka nutfah madhirah wa akhiruka jifah qadhirah. Ya, aku mengenalmu, kata Mutarrif. Engkau adalah yang berasal dari air mani yang hina, setelah meninggal menjadi bangkai yang busuk, dadi batang sing ambune bosok yang enggak disukai. Wa anta fima baina dzalika tahmilul azirah, dan sekarang engkau berada di antaranya membawa kotoran di dalam perutmu. Famadha Muhallab wa taraka misyatah. Akhirnya Al-Muhallab sadar dan tidak berjalan dengan jalan yang sombong lagi. Perhatikan, sesombong apapun kita, inilah hakikat kita. Diciptakan dari air mani yang hina, kalau mati menjadi bangkai, menjadi batang, menjadi makanan ulat, cacing, jadi ramonan bagi cacing, bagi ulat. Kemudian yang kita bawa kemana-mana sekarang adalah kotoran yang ada di dalam perut kita. Apa yang kita sombongkan, kaum muslimin? Dan kita sekarang kulolan panjenengan sedoyo sedang menuju kepada kematian. Sedang menuju kepada
kematian. Dan kita saksikan, kita dengarkan orang-orang yang kita kenal satu persatu mulai pergi mendahului kita. Maka jangan sombong kaum muslimin, monggo bertobat, sing pateng ibadah, maos Quran, zikir, taubat, istighfar, sedekah ya. Nah, Mahmud Al-Warraq berkata dalam syairnya, ajibtu min mu'jabin bi suratih wa kana fil asli nutfatan madhirah. Aku heran dengan orang yang kagum dengan dirinya, padahal dia berasal dari air mani yang hina. Wa huwa ghadan ba'da husni surati yasfiru fil lahdi jifatan qadhirah. Dan besok setelah perangainya yang baik itu, setelah fisiknya yang indah itu, pada akhirnya dia akan masuk ke liang lahat menjadi bangkai yang busuk. Wa huwa ala tihi wa nakhwatihi ma baina saubaihi yahmilul azirah. Sekarang sak menika dia tersesat, sementara di dalam jubahnya dia membawa kotoran yang bau. Ya, Masya Allah ya, syair yang indah mengingatkan tentang hakikat manusia. Para artis, apa yang kalian sombongkan? Masa akan berlalu, kalian akan segera digantikan oleh generasi berikutnya, dan kalian akan dilupakan, akhirnya menjadi bangkai. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, Allah menyebutkan asal penciptaan mereka untuk apa? Untuk merendahkan kedudukan mereka, untuk menampakkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai muqaddimah, sebagai DP untuk menekankan kandungan ayat-ayat setelahnya, di mana pada ayat nanti selanjutnya Allah akan menjelaskan bahwa Allah Jalla Jalaluh mampu membinasakan mereka karena kekufuran dan penghinaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mampu menggantikan mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Allah mampu menampakkan keperkasaan dan kekuatannya dengan menyebutkan awal penciptaan mereka ya, dengan bukti yang sangat nyata. Berikutnya kaum muslimin, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Fala uqsimu, maka aku bersumpah, bi rabbil masyariqi wal magharib, demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit, inna laqadirun, dan demi al-maghrib yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, baik bulan maupun bintang, inna laqadirun, sesungguhnya kami pasti mampu, ala an nubaddila khairan minhum, untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak dapat dikalahkan. Jamaah yang berbahagia, Allah Maha Kuasa, Allah Maha mampu menggantikan kita dengan generasi berikutnya. Ya, seandainya Allah didurhakai saat ini, Allah dimaksiati misalnya oleh seluruh makhluk, enggak akan mengurangi kekuasaan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu mengganti dengan yang lebih baik lagi dari generasi tersebut. Nah, tapi Allah ingin menjadikan semuanya sebagai ujian. Adanya Palestina yang terus bergejolak dengan Yahudi laknatullah alaihim ajma'in, itu sebagai ujian bagi orang yang beriman, bahwasanya jihad itu akan terus ada sampai hari kiamat menjelang.
Nah, maka kaum muslimin bersiap siagalah jenengan, lakukan persiapan, baik persiapan fisik, persiapan mental, ya. Bisa jadi suatu saat, ya, kita akan dipanggil untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ayat 40 hingga 41 ini berbicara perkara yang beda lagi. Ada paragraf baru di sini. Ya. Di dalam ayat ini, dalam ayat menika, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Aku bersumpah bi rabbil masyariq wal magharib. Aku bersumpah demi Tuhan, ya, yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenam bagi matahari, bulan dan bintang. Dan Allah boleh bersumpah dengan dirinya sendiri. Itu hak Allah. Dan banyak dalam Quran kita mendapati Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Misalipun yang dalam surah An-Nisa ayat 5, fala warabbik, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kaum muslimin, ini contoh Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Terkadang Allah bersumpah dengan ciptaannya, wadduha wal laili idza saja wal fajr, ya, walayalin ashar dan sebagainya. Ini enggak ada masalah bagi Allah. Adapun hamba kulolan panjenengan haram bersumpah dengan selain Allah, boten pareng. Termasuk dosa besar, ya. Ayat 40 hingga 41 ini terdapat dua tafsiran para ulama. Pendapat pertama, maksud ayat 40 hingga 41, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dirinya adalah penguasa timur dan barat. Yang pertama, Allah ingin menjelaskan bahwa Dia penguasa timur dan barat. Allah menguasai segala benda-benda di langit, masya Allah, ya. Matahari, bulan, bintang, semuanya, termasuk planet-planet itu, semuanya. Jika Allah ingin menghancurkan, membinasakan kafir Quraisy, saat itu juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah. Lalu Allah ganti dengan kaum yang baik, yang beriman kepada Nabi misalnya, mudah bagi Allah, gampang itu, mudah, ya, itu mudah. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya Allah yang menciptakan seluruh isi langit dan bumi yang besar-besar itu. Maka untuk membangkitkan mereka itu jauh lebih mudah, ya, dan mudah bagi Allah membangkitkan mereka dengan jasad yang lebih baik dari jasad yang mereka miliki sebelumnya. Seperti jasad kita saat ini yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Darah terlalu tinggi bahaya, terlalu rendah juga cenut-cenut, ya, pusing. Kolesterol terlalu tinggi juga bahaya, kurang juga bahaya. Repot tuh. Nah, kebanyakan, ya, minum juga nggak bagus, kurang minum juga nggak bagus. Nah, itulah manusia, harus imbang, ya. Terlalu dingin nggak kuat, terlalu panas juga nggak kuat. Itulah manusia, nggak sempurna. Maka nanti di akhirat Allah bangkitkan kita dalam kondisi yang lebih baik lagi. Untuk penghuni surga diciptakan sebagaimana awal mula penciptaan Nabi Adam. Tingginya berapa? 30 meter,
tinggi ya, 30 meter. Bayangkan masjid kita berapa meter ini. Nah, nanti Anda tuh tinggi sekali. Nah, itu nanti di surga. Adapun penghuni neraka, Allah ciptakan sesuai dengan dosa mereka. Ya, 1 gigi geraham penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud. Nah, Masya Allah ya. Nah, itu. Jadi tergantung semakin besar dosanya, makin besar fisiknya. Supaya apa? Supaya semakin merasakan azab, merasakan siksa. Dan di sana abadi, kekal, selawase, selama-lamanya, abadal abidin, selama-lamanya. Ya. Yang di surga ketika menyaksikan kematian disembelih oleh Allah, lalu dikatakan ya ahlal jannah khulud bila maut, kekal tidak ada kematian. Makin senang penghuni surga, makin bahagia. Kemudian ya ahlan nar khulud bila maut, hai penghuni neraka, keabadian tidak ada kematian. Makin sedih mereka. Berarti mereka akan disiksa di neraka selamanya, selawase untuk orang kafir. Alhamdulillah, bersyukur Bapak Ibu, para jamaah, hingga detik ini masih diberi hidayah oleh Allah. Dan kita nggak tahu apakah hidayah ini akan terus bertahan sampai kita menghadap Allah atau tidak. Maka perbanyak doa, Allahumma tawaffani alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan aku, matikan aku di atas Islam dan sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu wafat, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Berbanyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di dalam agamamu ya Allah. Terus jangan merasa pede kaum muslimin. Mumpung kita di dunia, mumpung kita masih bisa beramal, mumpung ya kita masih bisa ya bermanfaat bagi umat. Ya, khairun nas man tala umru wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalannya. Percuma panjang umur tapi amalannya tidak baik. Ya, monggo. Boleh minta panjang umur tapi jangan lupa minta keberkahan umur, kan begitu. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau sekarang kita punya fisik berdiri ya 1 minggu nggak kuat ya, tanpa makan minum, nggak, jangan 1 minggu, 2 hari mungkin sudah ambruk ya. Tapi nanti di akhirat Allah bangkitkan jenengan dalam keadaan lebih sempurna, tanpa makan dan minum, dengan matahari yang didekatkan, kalian jenengan akan mampu berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun jenengan jumeneng di padang mahsyar menunggu hisab, dan matahari didekatkan kepada kita. Dan manusia itu ya galau waktu itu, kacau, merasakan kengerian hingga mereka nggak tahan. Lalu mereka datang kepada para nabi dan rasul meminta supaya mereka memberi syafaat. Ya, datang ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua didatangi sampai Nabi Isa. Nggak ada yang mampu untuk meminta syafaat di waktu itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan fisik kita seperti apa kekuatannya nanti. Hebat kita nanti ya. Nah, hebat lagi kalau kita selamat dari neraka, sukses masuk
surga. Semoga kita termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Amin ya rabbal alamin. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun, ya. Hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Fadharhum, maka biarkanlah mereka yakhudu, tenggelam, wa yal'abu, dan bermain-main dalam kesesatan, hatta yulaqu, sampai mereka berjumpa, yaumahum, pada hari mereka itu, alladzi yu'adun, yang diancamkan, yang dijanjikan kepada mereka. Ini namanya istidraj. Allah biarkan mereka terus dalam terus wis, puaskan dirimu wis, ngelokke nabi, membunuh orang Islam, teruskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai kamu tenggelam dalam mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek Al-Qur'an, mempermainkan agama Islam, teruskan hingga akhirnya mereka bertemu dengan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Minimal kiamat sughra, kiamat alit yang mengincim kita, yaitu kematian kita. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubiyyu fidun. Yauma, pada hari, yakhrujun, ya, ketika mereka keluar, ketika mereka metu, minal ajdas, dari kubur, sira'an, dengan cepat, ka'annahum, seakan-akan mereka, ila nusubiyyu fidun, pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Kaum muslimin, jadi ketika mereka keluar dari kuburnya, mereka keluar dengan cepat, ya, seperti cepatnya mereka di dunia ketika mendatangi berhala-berhalanya untuk mengagungkannya. Mereka dahulu berlomba-lomba, siapa yang paling cepat bisa mengusap dan memberi sesajen bagi berhala mereka. Ya. Sebagaimana ketika mereka sa'i antara Safa dan Marwah, di Bukit Safa dikasih berhala namanya Nailah, ya. Di Bukit Marwah dikasih berhala namanya Asif. Ya. Lalu mereka cepat ketika sa'i, cepat-cepatan untuk menyentuh, mengusap berhala itu dan memberi sesajen, baik dengan daging atau dengan darah sembelihan atau dengan uang. Nah, jadi mereka cepat karena mereka punya keyakinan yang tercepat mengusap berhala dia yang paling mulia. Nah, akhirnya apa? Di akhirat nanti, ya, ketika dibangkitkan dari kubur, mereka dibangkitkan dalam kondisi bergegas, bersegera, sebagaimana bergegasnya mereka ketika hendak menyembah dan mengagungkan berhala mereka. Dalam surat yang lain, surat Al-Qamar ayat 7, Allah menceritakan gambaran mereka ketika keluar dari kuburan. Mereka digambarkan seperti belalang yang bertebaran. Nah, jadi ketika musim walang itu yang terjadi apa? Biur, ya. Ketika belalang itu dibuka sarangnya, biur, cepet-cepetan lari. Ya. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir, kata Allah. Khusya'an, sambil menundukkan, absaruhum, pandangan-pandangan mereka, yakhrujun, mereka keluar, mereka metu, minal ajdas, dari kuburan, ka'annahum, seakan-akan mereka, jaradum muntashir, belalang yang berterbangan. Nah, inilah kaum muslimin, al jaza min jinsil amal, balasan
sesuai dengan perbuatan ketika di dunia. Yang menanam kebaikan akan memanen kebaikan, yang menanam keburukan akan memanen keburukan. Lihat, ketika dulu di dunia mereka bersemangat untuk menuju berhala-berhala mereka, maka pada hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur mereka juga bergegas cepat menuju kepada siksa mereka, kepada azab mereka. Kita hatamkan sekalian, tinggal satu ayat. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Khasyi'atan, pandangan mereka, khasyi'atan absaruhum, pandangan mereka tertunduk, tarhaquhum dhillah, ya, tertunduk ke bawah, diliputi oleh kehinaan. Dzalikal yaum, itulah hari, alladzi kanu yu'adun, yang diancamkan kepada mereka. Jadi ketika di dunia mereka sombong seperti yang tadi kita sampaikan, maka balasan bagi mereka di akhirat kelak adalah kehinaan. Bahkan mereka yang sombong di dunia, di neraka akan dipenjara pada penjara khusus, namanya bulas. Orang yang sombong sing gumedhe ing dunya, nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam kondisi kecil sebesar semut berkepala manusia, diinjak-injak oleh manusia dan dimasukkan ke penjara khusus namanya bulas. Dindingnya dari api, lantainya dari api, atapnya dari api, selimutnya dari api, minumannya dari nanah-nanah penghuni neraka. Tinatul khobal itu minumannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sombong di dunia. Sombong itu artinya apa? Sombong artinya menolak kebenaran, merendahkan manusia, ngeremehke menungso. Itu sombong. Batarul haqqi wa ghamtun nas, kata Rasul. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Datang kebenaran, dia enggak mau menerima. Kehinaan mereka tampak di wajah-wajah mereka yang tertunduk tak berdaya lesu. Bahkan di antara wajah mereka, ya, itu menghitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Maka pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada wajah yang hitam muram. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, adapun orang yang hitam wajah mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah mereka kafir setelah beriman? Mengapa mereka kafir setelah beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, rasakanlah siksa, rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian. Masya Allah kaum muslimin, nanti wajah mereka hitam legam, hitam muram, kemudian berdebu. Nah, kemudian keringat mereka bercucuran hingga di wajah-wajah mereka, ya. Dan ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang tenggelam sampai di atas kepala, sampai telinga, sampai leher, sampai perut, tergantung amalannya masing-masing. Bahkan nanti orang-orang yang ahli maksiat akan menangis dan mengeluarkan air mata darah sampai air matanya itu seperti lautan. Seandainya bahtera didatangkan, dia akan berlayar di atas tangisannya. Nah, itulah kaum muslimin yang terjadi. Ya, maka kaum muslimin, ayat ini tegas. Ya, bahkan Allah berfirman menggunakan fi'il madhi, kanu. Ya, kanu. Ya, dalam ayat ini menggunakan kata kanu. Kanu itu fi'il madhi, artinya kata kerja yang menunjukkan bentuk lampau. Kenapa Allah menggunakan fi'il madhi bentuk lampau yang telah berlalu, padahal ini belum terjadi? Ini masih akan terjadi nanti setelah hari kiamat. Ini mengungkapkan apa? Mengungkapkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, kaum muslimin, mudah-mudahan ini bermanfaat. Khatam surah Al-Ma'arij yang akan datang, surah
Nuh. Surah Nuh. Naam. Taib, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa, insya Allah kita carikan jawabannya. Yang ditanyakan hukumnya. Oh. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ada pertanyaan tentang hukum ya menahan hadas dalam salat. Bagaimana hukumnya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terdapat sebuah hadis yang sahih, riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bi hadratit ta'ami wala wahwa yudafi'uhul akhbathani. Rawahu Muslim nomor 560. La sholata, tidak ada solat bi hadrati ta'am, ketika makanan telah dihidangkan. Wala wahwa yudafi'uhul akhbathani, dan ya, tidak ada solat bagi yang menahan akhbathani, yaitu kencing atau buang air besar. Kaum muslimin, bagi ulama yang berpendapat bahwa khusyuk termasuk kewajiban dalam sholat, berarti maksud kata la dalam hadis ini menunjukkan tidak sahnya sholat. Sehingga diterjemahkan, bagi mereka yang berpendapat khusyuk adalah kewajiban dalam sholat, maka la sholata, tidak sah sholat. Itu bagi mereka yang berpendapat khusyuk adalah kewajiban dalam sholat. Sedangkan menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, kalau dikatakan jumhur berarti imam 4 ya, atau 3 ya. Mayoritas jumhur ulama mengatakan khusyuk di dalam sholat itu sunnah. Khusyuk dalam sholat adalah sunnah, bukan wajib. Maka bagi yang mengatakan khusyuk dalam sholat adalah sunnah, maka la sholata, la di sini maksudnya adalah tidak sempurna. Yani la sholata, tidak sempurna sholat bihadrati ta'am, dengan dihidangkannya makanan. Ya, nah ini. Ya. Atau tidak sempurna sholat bagi orang yang menahan kencing. Nah, kalau demikian, bagaimana hukum menahan kencing atau buang air saat sholat? Ulama mengatakan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa jika cuma merasakan ingin buang air kecil atau air besar tanpa menahannya, maka itu masih dibolehkan sholat. Jadi ya, tidak sampai kebelet lah cara Jawanya ya. Masih nggak sampai menahan. Ada keinginan kencing tapi nggak sampai menahan, berarti nggak sampai kebelet. Nah, menurut beliau ini masih dibolehkan. Nah, masih dibolehkan. Karena dalam hadis yudafi'u, yudafi artinya apa? Menahan. Berarti kalau tidak sampai menahan, ada keinginan kencing tapi nggak sampai menahan atau nggak sampai kebelet, maka nggak ada masalah, kata beliau. Bila tidak dalam keadaan menahan, masih, sebab apa? Itu masih bisa konsentrasi ketika sholat. Termasuk menahan kentut atau buang angin ya.
Ini sama hukumnya dengan tadi menahan kencing. Kalau nggak sampai menahan itu tidak ada masalah ya. Tapi kalau menahan yudafi'u, jumhur mayoritas ulama berpendapat makruh. Berpendapat apa? Makruh. Misalnya Imam Nawawi mengatakan menahan kencing dan buang air besar termasuk kentut di dalamnya mengakibatkan seseorang tidak konsen di dalam sholat dan khusyuknya menjadi tidak sempurna. Menahan buang hajat hukumnya makruh menurut mayoritas ulama Syafi'iyah dan ulama yang lainnya. Jika waktu sholat masih longgar, artinya masih ada waktu yang luas untuk buang hajat, maka dihukumi makruh. Namun bila waktu sempit untuk sholat, misalnya jika dia makan atau bersuci bisa keluar dari waktu sholat, habis waktu sholat, maka walaupun dalam keadaan menahan kencing, tetap sholatnya di waktunya dan tidak boleh ditunda. Jadi tetap utamakan sholat. Misalnya Anda kalau ditinggal kencing nanti bisa habis waktu sholat ya, keluar waktu, maka saat itu silakan sholat sambil menahan kencing. Atau kalau mendahulukan makan bisa keluar dari waktu sholat, habis waktu sholat, maka silakan sholat dulu sambil menahan lapar. Tapi kalau masih longgar waktunya, misalnya kita zuhur sekarang jam 11.15 misalnya, lalu istri sudah menyiapkan makanan, atau Anda kebelet kencing atau buang air, kan waktu masih panjang itu kan, masih sampai ke jam 2:30 kan asarnya, berarti masih panjang. Maka Anda dahulukan makan sama dahulukan buang air, kan begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya iklat ake maam entek waktu duhur iki, masuk asar misalnya, karena masih tersisa 4 menit atau 5 menit misalnya, wah, atau 10 menit, ini nggak mungkin saya buang air dulu, maka Anda silakan sholat dulu sambil menahan, kan begitu. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Allah alam bisawab, itu Pak jawabannya Pak, monggo. Nah, kalau jenengan mengatakan apa itu khusyuk, ikut yang mana? Kalau jangan mengatakan khusyuk wajib Ustaz, ya berarti Anda nggak boleh menahan itu, kan begitu. Itu penjelasannya dari para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Cekap nggih? Baik, semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.